Halo semua, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya menyiapkan sahur yang bukan cuma bikin kenyang, tapi juga bikin puasa kita kuat, sehat, dan pastinya penuh berkah. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, sebelum kita ngomongin soal makanan, coba deh bayangin ini dulu. Anggap aja kamu mau melakukan perjalanan yang panjang dan lumayan berat kayak mendaki gunung gitu. Pastikan kamu bakal siapin bekal yang terbaik, makanan dan minuman yang bener-bener cukup biar nggak kehabisan tenaga di tengah jalan. Nah, persis. Sahur itu ya fungsinya kayak gitu. Sahur itu bekal kita buat menempuh perjalanan puasa seharian penuh. Dari subuh sampai maghrib, tubuh kita kan gak dapat asupan apa-apa. Jadi, apa yang kita makan pas sahur itu benar-benar jadi penentu seberapa kuat kita nanti. Tapi sahur itu ternyata bukan cuma soal ngisi perut buat energi loh. Sahur itu sebuah amalan yang istimewa yang penuh dengan berkah. Kenapa bisa gitu? Yuk kita lihat alasannya. Poin utamanya di sini tuh simple banget tapi dalam. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menegaskan kalau dalam kegiatan yang kelihatannya sederhana, cuma makan sebelum fajar, itu ada yang namanya berkah. Jadi ini bukan cuma soal kenyang, tapi ada nilai spiritual lebih yang kita dapetin. Dan yang ini, wah ini bener-bener luar biasa teman-teman. Coba bayangin deh. Cuma karena kita bangun dan niat untuk makan sahur, Allah dan para malaikatnya itu mengirimkan syalawat atau doa buat kita. Ini langsung mengubah sahur dari yang tadinya cuma urusan perut, jadi sebuah ibadah yang agung banget. Oke, setelah kita tahu keutamaannya, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Ada 5 prinsip dasar yang bisa kita sebut sebagai, cetak biru buat sahur yang sempurna. Ini dia nih 5 kuncinya. Pertama, kita butuh energi yang awet, yang dilepas pelan-pelan, bukan yang cuma meledak di awal terus habis. Kedua, kita perlu serat, biar pencernaan lancar dan kenyang lebih lama. Ketiga, protein. Ini juga penting buat nahan lapar. Keempat, jelas, cairan buat hidrasi. Dan yang kelima, porsinya pas, jangan sampai kekenyangan yang malah bikin lemas. Nah, ini fondasinya. Nah, sekarang ayo kita susun tim super buat sahur kamu. Kita bakal lihat kelompok-kelompok makanan mana aja yang bisa jadi teman terbaik buat puasa seharian. Oke, pertama, bahan bakar utama kita karbohidrat. Tapi nggak semua karbohidrat itu sama loh. Coba lihat perbandingan ini. Nasi merah itu jelas pilihan yang jauh lebih baik buat sahur. Kenapa? Karena indeks glikemiknya rendah. Artinya dia ngelepasin energi secara perlahan bikin kita bertenaga lebih lama dibanding nasi putih yang energinya cepat naik tapi juga cepat turun. Ngomong-ngomong soal energi yang tahan lama, ada nih satu jagonya, oatmeal. Angka yang kamu lihat ini, 6-8 jam, itu perkiraan berapa lama semangkuk oatmeal bisa bikin kita ngerasa kenyang. Rahasianya ada di serat khusus namanya beta-glukan. Serat ini yang bikin penyerapan nutrisi jadi lebih lambat. Keren banget kan? Ini benar-benar makanan super buat sahur. Selanjutnya, protein, si blok pembangun tubuh kita. Telur itu pilihan sempurna, murah, gampang diolah, nutrisinya lengkap. Ayam dan ikan juga oke banget. Tapi jangan lupakan jagoan lokal kita, tempe. Ini sumber protein nabati yang luar biasa, kaya serat, plus ada probiotiknya juga. Pilihan yang cerdas banget buat sahur. Nah, kelompok makanan yang satu ini sering banget loh kita sepelekan pas sahur, padahal perannya penting banget. Buah dan sayur itu bukan cuma sumber vitamin. Contohnya pisang, dia kaya kalium yang bantu jaga keseimbangan cairan tubuh. Alpukat kasih kita lemak sehat buat energi yang stabil. Dan sayuran hijau itu penting banget biar kita nggak lemes. Dan angka ini, ini nunjukin banget kenapa tomat dan mentimun itu penting. 95%. Sebanyak itulah kandungan air di dalamnya. Jadi, makan tomat sama mentimun pas sahur itu ibarat kita nyimpen cadangan air di dalam tubuh yang nanti bakal dilepas pelan-pelan buat bantu ngurangin rasa haus. Urusan makan udah, sekarang minumnya gimana? Nah tentunya kita juga harus minum yang cukup. Para ahli sering banget menyarankan pola 2-4-2 ini. Ini cara yang simple banget buat mastiin tubuh kita nggak kekurangan cairan. Jadi ingat ya, 2 gelas pas buka, 4 gelas di antara buka dan sahur, dan 2 gelas lagi pas sahur. Dan pastinya pilihan terbaiknya adalah air putih. Sebaliknya, ada beberapa hal yang sebaiknya kita kurangin atau bahkan hindari.
Minuman yang manis-manis itu cuma bikin energi kita naik turun drastis. Kopi sama teh kalau kebanyakan juga bisa bikin kita jadi lebih sering buang air kecil, akhirnya jadi lebih cepat haus. Dan pastinya, makanan yang terlalu pedas, berminyak, atau asin itu cuma bakal bikin kita tersiksa kehausan di siang hari. Oke, sekarang teorinya udah dapet kan? Yuk kita lihat gimana cara ngeraciknya jadi beberapa contoh menu sahur yang beneran praktis dan seimbang. Nih, ada beberapa ide yang bisa langsung kamu contek. Lihat deh, menunya macem-macem. Ada yang praktis, ada yang cocok buat anak-anak, bahkan ada menu khas Indonesia yang tetap bisa dibikin seimbang. Ini bukti kalau makan sehat, pas sahur itu nggak harus ribet kok. Kuncinya cuma satu, kombinasi yang pas antara karbohidrat kompleks, protein, sama serat. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita tutup, ada satu lagi nih, item pamungkas. Makanan penutup spesial yang punya tempat istimewa dalam tradisi sahur, dan ini dianjurkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas banget kan? Kurma itu sahurnya orang beriman yang paling baik. Dan ini bukan tanpa alasan loh. Makan kurma pas sahur itu kombinasi sempurna antara kita mengikuti sunnah sekaligus dapat manfaat nutrisi yang luar biasa. Dan ternyata secara ilmiah pun kurma ini emang keren banget. Dia kasih kita energi instan dari gula alaminya yang sehat, kaliumnya bantu jaga keseimbangan cairan biar nggak dehidrasi. Terus seratnya juga bagus buat pencernaan. Cukup makan beberapa butir aja buat melengkapi sahur kamu. Jujur aja deh. Bangun di waktu sepertiga malam terakhir itu emang gak gampang kan? Berat banget rasanya, ngantuknya luar biasa. Tapi pas kamu ngerasa kayak gitu, coba deh ingat satu hal ini. Justru di momen itu, di saat kita berjuang melawan rasa ngantuk demi sahur, disitulah ada nilai yang sangat besar. Saat kita memilih untuk bangun demi menjalankan perintahnya, kita itu sedang dilihat dengan penuh kasih sayang. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma apa yang kita makan, tapi untuk siapa kita merawat tubuh ini? Karena tubuh yang kita jaga dengan baik adalah kendaraan kita untuk ibadah yang lebih baik pula.